Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Ekonomi Mikro 2. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori produksi dengan menggunakan satu faktor input. Nah, di mana kita di sini akan membahas tentang apa sih itu faktor produksi dan apa sih itu fungsi produksi dan apa yang mempengaruhi fungsi produksi serta apa yang mempengaruhi kemungkinan dari produksi suatu perusahaan. Oke, kita lanjut. Yang pertama yang harus kita pahami adalah di sini kita harus memahami konsep dari teori produksi itu sendiri. Di mana dalam teori produksi itu ada yang namanya fungsi produksi. Nah, di mana fungsi produksi ini menunjukkan sifat hubungan antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan. Nah, di sini faktor produksi di dalam konsep teori produksi itu adalah disebut input. Nah, apakah yang dimaksud dengan input ini? Inilah yang bisa disebut seperti capital, labor, dan lain-lain. Nah, sementara jumlah produksi atau jumlah yang dikeluarkan oleh perusahaan itu dengan menggunakan faktor produksi itu disebut sebagai output. Jadi kita harus menyamakan persepsi bahwa faktor produksi itu dalam teori produksi disebut input, sementara quantity atau hasil yang diproduksi itu disebut dengan output. Nah, teori produksi menyebutkan bahwa kepuasan produsen diperoleh dengan memaksimumkan keuntungan produksi. Oke, atau maximization of profit. Nah, dalam maximization of profit ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam ekonomi secara umum. Yang pertama ada proses produksi. Nah, proses produksi ini merupakan rangkaian dari kegiatan-kegiatan produksi. Terus ada yang namanya proses distribusi, rangkaian kegiatan mendistribusikan output yang sudah dihasilkan oleh perusahaan kepada konsumen. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya proses konsumsi, di mana rangkaian kegiatan-kegiatan dari konsumsi atau menggunakan nilai guna barang oleh konsumen. Nah, selanjutnya kegiatan produksi adalah mengolah barang jadi menjadi setengah jadi atau setengah jadi menjadi barang jadi. Nah, di sini kegiatan-kegiatan ini yang sebenarnya dibahas dalam teori ekonomi mikro. Jadi kita harus memahami konsep dasar dari teori produksi itu sendiri sebelum kita masuk ke fungsi produksinya dan juga faktor produksi. Oke, di sini proses produksi itu mengacu pada proses mempergunakan unsur-unsur produksi dengan maksud menciptakan faedah atau menambah value atau value added dari sebuah barang. Nah, di mana output yang bisa dihasilkan oleh sebuah perusahaan itu ada dua. Yang pertama berupa barang dan yang kedua berupa jasa. Nah, kalau barang ini sesuatu yang berbentuk dan nampak dan bisa dirasakan wujudnya. Dan sementara jasa ini berupa pelayanan-pelayanan yang memberikan kepuasan kepada konsumen seperti misalnya jasa angkutan dan lain sebagainya. Nah, di sini kita berangkat dari jenis barang yang dihasilkan oleh perusahaan itu sehingga ada yang namanya barang ekonomi. Nah, di barang ekonomi ini sesuatu yang kita dapatkan dengan mengorbankan sesuatu. Apa yang kita korbankan di sini? Yang kita korbankan di sini adalah uang kita. Artinya jika kita ingin memperoleh suatu barang, maka kita harus membelinya. Berbeda dengan barang publik yang disediakan oleh pemerintah, misalnya ketika kita ingin menggunakannya maka kita bebas menggunakan barang tersebut tanpa mengeluarkan biaya spesial pun. Nah, tapi di topik kali ini kita tidak akan menyinggung tentang barang publik, tapi lebih kepada barang ekonomi di mana kita mendapatkannya harus mengeluarkan sesuatu yang dikorbankan. Termasuk di sini adalah price atau harga dari barang tersebut. Selanjutnya dalam teori produksi, dalam analisis ini pendekatan produksi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama teori produksi dengan menggunakan satu faktor produksi atau satu faktor yang berubah, di mana teori produksi ini menggambarkan tentang hubungan antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Nah, bisa kita lihat menyimpulkan bahwa di sini cuma melihat hubungan antara output dan labor, output dan tenaga kerja. Dengan demikian dalam analisis teori produksi dengan menggunakan satu produksi ini artinya yang berubah itu hanya tenaga kerja, tetapi yang lainnya tetap, misalnya capital tetap, modal tetap, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang kedua, teori produksi dengan menggunakan dua faktor produksi. Nah, teori produksi ini menghubungkan atau menggambarkan tentang hubungan
antara tingkat produksi suatu barang dengan dua jenis faktor produksi. Nah, yang paling umum yang sering digunakan dalam fungsi produksi maupun teori produksi itu adalah tenaga kerja dan modal atau capital and labor. Nah, di sini dengan menghubungkan hubungan tenaga kerja dan modal, berapa jumlah output yang kita dapatkan dengan menggunakan pendekatan ini. Selanjutnya, dalam kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen, dalam pendekatannya dibagi menjadi 3 bagian sesuai dengan jangka waktunya. Yang pertama, jangka pendek atau short run. Nah, di mana waktunya cukup pendek sehingga faktor inputnya tetap. Nah, maksudnya di sini jika produksi dilakukan dalam waktu misalnya 1 bulan, artinya susah untuk perusahaan untuk menambah faktor produksi, misalnya menambah tenaga kerja, menambah modal dalam waktu singkat. Artinya asumsinya di sini bahwa faktor produksinya adalah tetap atau fixed input. Nah, selanjutnya teknologi yang digunakan tidak berubah. Artinya kita tahu semua bahwa teknologi itu membutuhkan waktu yang panjang untuk bisa berubah. Artinya untuk beradaptasi dengan teknologi baru dalam suatu produksi sebuah perusahaan, artinya dia tidak membutuhkan waktu yang sedikit dan harus melakukan research and development dan lain sebagainya. Nah, di sini jangka pendek ini masuk ke dalam siklus produksi yang dapat diselesaikan dalam satu siklus produksi. Misalnya berapa sih jangka waktu siklus barang itu diolah dari barang mentah menjadi barang jadi, maka ini masuk ke dalam jangka pendek atau short run. Nah, selanjutnya yang kedua adalah dalam jangka panjang atau long run. Nah, tidak ada input tetap lagi, hanya ada input variabel. Dan teknologi masih tetap konstan, artinya dalam jangka panjang juga teknologi masih dianggap konstan karena susah untuk diadaptasi dengan cepat karena ada beberapa pertimbangan. Misalnya kalau kita menggunakan mesin dalam produksi kita, tentu ada tenaga kerja yang akan berkurang karena perannya diambil oleh mesin. Nah, di sini akan ada banyak model pertimbangan dari perusahaan, apakah dia lebih kepada output yang banyak atau lebih kepada mesejahterakan karyawannya dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah dalam jangka panjang atau very long run. Nah, di mana teknologi ini sudah berubah, sudah beradaptasi. Misalnya dalam jangka waktu 10 tahun ada teknologi baru dalam produksi barang, artinya bisa lebih cepat. Dan biasanya tidak hanya membicarakan satu fungsi produksi atau satu faktor produksi. Nah, di mana di sini sudah masuk capital, labor, sudah masuk kewirausahaan atau kemampuan atau skill dari setiap individu yang bekerja di perusahaan tersebut. Oke, di sini kita akan coba membahas tentang, kalau tadi kan saya mention tentang faktor-faktor produksi. Nah, di sini kita akan coba membedah sedikit tentang apa sih faktor-faktor produksi itu. Nah, faktor-faktor produksi di sini adalah benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia itu sendiri yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam sebuah perusahaan. Nah, faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian akan menentukan sampai di mana suatu negara dapat menghasilkan barang dan jasa. Artinya kalau faktor produksinya banyak, artinya dia bisa menghasilkan, possibility-nya bisa menghasilkan barang lebih banyak. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba membreakdown satu persatu. Yang pertama ada tanah dan sumber daya alam, di mana faktor produksi yang disediakan oleh alam ini meliputi tanah, berbagai jenis barang tambang, hasil hutan, dan sumber lainnya yang dapat dijadikan modal. Kekayaan alam ini meliputi tanah seperti yang saya mention di awal. Terus ada kekayaan hutan, ada kekayaan bawah tanah seperti bahan pertambangan, itu menjadi faktor produksi yang kalau misalnya kekayaan alamnya banyak, berarti faktor produksi ini akan memegang peranan penting dalam jumlah output yang dihasilkan. Selanjutnya yang kedua adalah tenaga kerja. Ini yang paling penting dari semua faktor produksi yang biasa sering dari classical theory sampai yang modern theory. Nah, di mana tenaga kerja ini dimaksudkan adalah orang yang mengelola atau memanage semua pekerjaan di dalam perusahaan tersebut sehingga barang mentah ini bisa menjadi barang jadi. Nah, artinya ini adalah brain dari sebuah proses. Nah, jika tenaga kerjanya terampil atau berskill, akan jadi misalnya walaupun tenaga kerjanya sedikit tetapi dia terampil, maka akan menghasilkan barang jadi yang berkualitas tinggi dan juga akan menghasilkan barang yang banyak daripada yang lain walaupun menggunakan jumlah tenaga kerja yang sama. Nah, di sini mungkin kita sudah ada asing lagi dengan klasifikasi tenaga kerja.
kalau di bawah 15 tahun itu belum termasuk ke dalam angkatan kerja. Yang masuk dalam angkatan kerja itu adalah 15 sampai 64 tahun. Nah, di atas itu artinya sudah tidak memiliki tenaga lagi untuk bekerja, walaupun banyak di negara maju usia 65 ke atas masih bekerja, tapi di negara kita di Indonesia 65 tahun sudah tidak diklasifikasikan lagi ke dalam angkatan kerja. Nah, tenaga kerja ini dibedakan menjadi 3 berdasarkan kemampuan mereka atau kualitas SDM-nya. Yang pertama tenaga kerja kasar, ini artinya lebih kepada penggunaan fisik daripada kemampuan analogikal dari tenaga kerja tersebut, misalnya buruh, terus tukang bangunan, misalnya kuli dan lain sebagainya. Terus di sini ada tenaga kerja terampil, misalnya dia memiliki skill tertentu di bidang tertentu, dan misalnya misalnya di sini misalnya montir dan sebagainya, tukang servis yang dia bisa artinya dia bisa memelihara sebuah mesin di dalam perusahaan tersebut. Nah, terus yang selanjutnya misalnya tenaga kerja terdidik, ini adalah sudah ya terlatih dan memiliki pengetahuan dari segi formal dan informal, dia mendapatkan pendidikan dari formal dan informal. Misalnya contohnya dokter, terus insinyur dan lain sebagainya. Artinya inilah yang merencanakan, tenaga kerja inilah yang merencanakan apa yang akan dilakukan dalam sebuah perusahaan atau apa yang akan dilakukan sehingga bisa menghasilkan output atau dalam bentuk barang dan jasa. Oke, selanjutnya yang ketiga kita akan membahas tentang modal, di mana faktor produksi berupa benda ini diciptakan dengan faktor produksi ini dia dapat berupa benda ataupun dapat berupa uang. Di sini masuk ke dalam modal ini misalnya bangunan pabrik, mesin-mesin, peralatan dan lain sebagainya. Nah, artinya di sini ketika Anda memiliki modal yang banyak, tentu Anda bisa menambah faktor-faktor produksi yang lain. Kalau Anda misalnya memiliki modal yang banyak, tentu Anda bisa menambah jumlah tenaga kerja, Anda juga bisa menambah jumlah tanah dan lain sebagainya, atau faktor produksi yang disediakan oleh alam tadi. Nah, artinya di sini yang paling penting dalam memulai sebuah usaha atau faktor produksi yang paling dominan yang digunakan di awal itu adalah modal. Nah, selanjutnya yang ketiga yang tidak kalah penting ketika sebuah perusahaan itu sudah berdiri, maka yang harus dilihat di sini adalah keahlian atau skill dari tenaga kerja itu di sini. Nah, di sini skill ini dibagi menjadi 3. Yang pertama managerial skill, yang kedua technological skill, dan organization skill. Nah, di sini di managerial skill ini lebih mengarah kepada bagaimana mengatur sebuah perusahaan dan menempatkan orang yang tepat dalam posisi yang tepat. Terus technological skill, bagaimana dia mengaplikasikan teknologi yang terbaru dan up to date sehingga bisa menghasilkan proses produksi yang efisien. Terus organization skill artinya bagaimana menempatkan orang ini dalam sebuah organisasi ketika terjadi yang namanya kompleks, bagaimana dia mengatur organisasi ini dalam bentuk memanage konflik dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi inti kita, konsep dari satu fungsi produksi, satu faktor dari fungsi produksi. Nah, kita sudah tahu bahwa fungsi produksi itu adalah hubungan matematik yang menggambarkan suatu cara di mana jumlah dari hasil produksi tertentu bergantung kepada input atau faktor produksi yang digunakan. Nah, suatu fungsi produksi memberikan keterangan mengenai jumlah output yang mungkin diharapkan apabila input-input yang dikombinasikan dalam suatu cara yang khusus. Nah, di sini kita tahu bahwa fungsi produksi itu ditulis dengan Y, F, X. Nah, di mana Y menunjukkan hasil produksi, F memiliki mana, bergantung atau tergantung pada, di mana X ini maksudnya ini adalah faktor produksi, bisa diganti dengan capital, bisa diganti dengan labor, bisa diganti dengan land, bisa diganti juga dengan kemampuan atau skill. Nah, apabila jumlah input yang digunakan lebih dari 1, maka fungsinya misalnya Y sama dengan F, X1, X2, X3 sampai dengan Xn, berapa jumlah faktor produksi yang digunakan. Nah, kita sering lihat di buku-buku teori ekonomi mikro bahwa fungsi produksi yang general sekali yang sering kita buat adalah yang paling sering dimasukkan ke dalam matematis problem. Di situ ada Y sama dengan F K dikali L. Artinya output bergantung kepada jumlah capital dan jumlah labor. Konsep dari fungsi produksi dengan menggunakan satu faktor produksi di sini ada beberapa asumsi di mana
fungsi produksi bersifat kontinu, artinya dia akan tetap bertambah. Misalnya di satu waktu jumlah tenaga kerjanya 5, terus nanti seiring berjalannya waktu akan tetap bertambah walaupun dia menggunakan satu faktor produksi. Nah, selanjutnya fungsi produksi bernilai tunggal dari masing-masing variabel di dalamnya. Yang selanjutnya adalah fungsi produksi harus relevan, artinya bernilai positif. Nah, kalau X-nya bertambah atau faktor produksinya bertambah, maka outputnya atau Y-nya juga harus bertambah. Dan mungkin kalau fungsi produksinya misalnya X-nya dikurangi atau faktor produksinya dikurangi, maka ini tidak relevan dalam konsep fungsi produksi dengan menggunakan satu faktor produksi. Nah, di sini penggunaan teknologi adalah maksimal pada tingkatnya, di mana teknologi dimasukkan ke dalam fungsi produksi ini, di mana seorang bisa menggunakan teknologi, di mana teknologi ini dapat meningkatkan jumlah produksinya. Selanjutnya kita akan beralih ke jenis-jenis fungsi produksi. Kita tahu yang pertama adalah constant return to scale, di mana hubungannya yang menunjukkan jumlah hasil produksi meningkat ketika kita menambah setiap input dari setiap input atau faktor produksi. Misalnya kita menambah faktor produksi, maka sejalan juga outputnya juga akan bertambah sama besar dengan faktor produksi yang ditambah. Selanjutnya ada increasing return to scale, artinya ini yang paling bagus dalam keadaan ini, di mana increasing return to scale kita menambah faktor produksi atau input yang sedikit tetapi outputnya akan berubah lebih banyak. Nah, ini yang disebut dengan efisiensi. Inputnya sedikit tapi outputnya jauh lebih besar. Nah, selanjutnya decreasing return to scale, artinya jika kita menambah satu unit dari input itu, maka outputnya akan bertambah tapi lebih kecil daripada biaya yang kita gunakan untuk menambah input. Nah, di sini ketika sudah mencapai decreasing return to scale, artinya harus ada yang dibenahi, faktor produksi mana saja yang misalnya harus dipangkas sehingga bisa kembali lagi ke yang namanya increasing return to scale, di mana kondisi yang paling menguntungkan bagi sebuah perusahaan. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan lainnya di Teori Ekonomi Mikro 2. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.